Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Hafizah. Saya mahasiswa angkatan 2019, jurusan Sastra Jepang Universitas Andalas. Nomor induk mahasiswa saya 19 1075 1021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan studi mata kuliah saya, Statistik Ilmu Humaniora. Di sini saya ingin menyampaikan 3 poin hal. Yang pertama yaitu konsep ilmu statistika. Yang kedua yaitu hubungan statistika dengan penelitian kuantitatif. Yang ketiga yaitu jenis-jenis data dalam ilmu statistika. Baiklah, yang pertama, konsep ilmu statistika. Statistika sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara memperoleh, cara-cara menganalisis, menggolong-golongkan, dan cara mencari suatu keterangan dari sebuah data yang berupa bilangan atau angka-angka, sehingga kita dapat menarik suatu kesimpulan atau tujuan tertentu. Selain itu, statistika juga merupakan salah satu cabang ilmu matematika terapan yang pernah kita pelajari ketika SMA. Istilah statistika sendiri dan statistik agak berbeda. Statistika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang terkait dengan data-data dan bagaimana cara memperolehnya. Sedangkan statistik merupakan hasil yang ditampilkan melalui data yang berupa seperti tabel atau diagram ataupun grafik. Pada poin yang kedua, hubungan statistika dengan penelitian kuantitatif. Dalam metode penelitian, statistika sangat berperan penting, terutama dalam penelitian kuantitatif. Dalam setiap tahap penelitian kuantitatif ini, statistika menjadi komponen penting, baik itu pada tahap persiapannya, pada tahap pengumpulan datanya, pada tahap melakukan hipotesa, hingga pada tahap melakukan atau menarik suatu kesimpulan. Dengan demikian, statistika merupakan hal dominan yang diperlukan untuk tercapainya suatu tujuan penelitian. Kita masuk pada poin ketiga. Pada poin ketiga yaitu jenis-jenis data dalam ilmu statistika. Di sini saya menggolongkannya menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu dari cara memperolehnya. Dari cara memperolehnya ini terbagi 2, ada yang primer, ada yang sekunder. Secara primer, data ini dapat diperoleh melalui objek kajian langsung, dan secara sekunder dapat diperoleh melalui objek yang tidak langsung. Kemudian yang kedua yaitu data diperoleh berdasarkan sumber datanya. Berdasarkan sumber data yang ini terbagi 2 juga, ada yang internal dan eksternal. Secara internal, data dapat menggambarkan dalam suatu lingkup atau organisasi secara internal, sedangkan yang eksternal merupakan menggambarkan suatu data yang diperoleh di luar suatu organisasi. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenisnya itu berdasarkan jenis datanya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Yang kuantitatif ini dipaparkan melalui angka-angka atau bilangan. Yang kualitatif dipaparkan melalui kata-kata yang mengandung makna. Jenis yang keempat yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya juga terbagi 2, ada yang diskrit dan ada yang kontinu. Yang diskrit ini, datanya ini merupakan suatu bilangan asli. Contohnya, di suatu rumah ada 35 orang, sedangkan secara kontinu dipaparkan melalui perkiraan. Contohnya, di suatu rumah ada sekitar 35 orang. Kata sekitar membuat suatu data tersebut menjadi suatu perkiraan. Kemudian jenis yang kelima yaitu berdasarkan penggolongan waktunya. Dalam penggolongan waktu ini juga terbagi 2. Yang pertama yaitu berdasarkan data cross section. Data cross section ini berdasarkan waktu tertentu. Contohnya yaitu laporan keuangan tanggal 31 Maret 2020. Kemudian data time series. Data time series ini merupakan penggolongan waktu berdasarkan periode atau secara berkala. Contohnya yaitu laporan keuangan bulan Januari hingga bulan Desember 2020.
Baiklah, sekian penyampaian beberapa hal materi dari saya terkait statistik ilmu humaniora. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.